orang yang punya cash liquid itu sangat berbeda dengan orang yang ibaratnya asetnya ini menggelembung, ya. Berbeda di mana? Contohnya, banyak yang kira, oh dia karena dia punya saham ini valuasi sekian, hartanya puluhan triliun. Betul ya. Ini gua kasih perumpamaan sederhana dengan saham 100 miliar anak OKL tadi. Dia punya saham 100 miliar ya. Ketika dia mau cash out di market 10 miliar, apakah hartanya itu jadi 90 miliar? Jawabannya tidak. Itu publik akan goreng dia mampus-mampusan. Sampai sahamnya akan turun ke 30 miliar market cap ya. Dari 100 miliar turun ke 30 miliar aset kertasnya. Dia udah keluarin 10M jadi cash 10M-nya, sisa 30M. Jadi hartanya itu nggak benar-benar 100 miliar. Contohnya seperti Elon Musk, ya dia kaya karena saham Tesla. Tapi ketika dia buang Tesla misalnya 10% di market, itu Tesla akan dropnya luar biasa. Jadi hartanya nggak benar-benar segitu. Dia nggak bisa spend segitu. Jadi yang punya liquid cash sekian sama yang punya harta saham, properti atau aset sekian itu berbeda kekayaannya. Jadi kita lebih baik punya cash 300 miliar, ya liquid aset 300 miliar, dibanding kita punya 1 triliun tapi nggak liquid. Paham sampai sini? Nah contohnya sekarang seperti gua, kalau misalnya gua punya 100% ya dari sebuah perusahaan yang bisa, let's say bisa menghasilkan 50 sampai 100 miliar gitu setahunnya. Nah net worth gue berapa? Karena perusahaan itu nggak bisa cuman divaluasi seperti itu ya. Jadi simpel aja, misalnya gue bisa punya perusahaan yang menghasilkan 10 miliar konsisten sebulan ya. Jadi 120 miliar setahun. Misalnya perusahaan itu adalah perusahaan teknologi. Simple ya, kita bisa lihat di market, value perusahaan seperti itu 7-10 kali biasanya dari earningsnya. Jadi secara net worth, gue bisa jadi sudah triliuner dengan memiliki perusahaan yang punya cash flow 10 miliar sebulan. Nah kalian harus paham di situ. Jadi percuma kalau kita punya aset tapi cuma buat diturunin ya 5 triliun tapi LST-nya rendah. Kalau kalian mau ikutin jalan gue, yang gue pengen ajarin kalian adalah balance antara 3 ini ya. Jadi liquidnya ada, asetnya juga total itu menggelembung, dan yang ketiga kita belajar untuk menikmati jerih payah kita ya. Jangan jadi cuman orang yang ngumpulin duit terus ya udah gitu nggak ngapa-ngapain, LST-nya rendah sekali. Itu percuma, mending gak usah cari duit dari awal. Kalau itu menurut gue pribadi.